Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Musholla Ukhuwah Islamiyah PRM Purwomartani Selatan ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat kesehatan sehingga bisa tetap beraktivitas termasuk pengajian Ahad pagi. Ini memang saya jamnya juga ternyata jam saya itu mati gitu. Jadi salah lihat gitu. Jadi sehingga datangnya pun terlambat gitu. Jadi jam sudah tua, mungkin sudah mau diganti gitu. Tapi sayang juga saya belinya dulu di jauh di Batam. Jadi ini kenang-kenangan dari Batam, jadi tetap dipakai. Gitu. Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah baru saja meluncing kalender global Hijriyah tunggal. Nah, pada pagi hari ini mungkin sedikit kita memahami beberapa aspek dari kalender global Hijriyah tunggal. Disingkat KHGT. Jadi disingkat KHGT. Jadi kalender global Hijriyah tunggal. Kalender global itu berarti kalender itu berlaku sama di seluruh dunia. Berlaku sama di seluruh, mengatur penanggalan seluruh dunia. Supaya momen-momen agama Islam itu jatuh sama di seluruh dunia. Di Indonesia, di Mekah, di Amerika, di Australia, di Eropa, itu semuanya jatuh sama. Jadi diatur. Kalau kalender pemerintah, dia mengatur hanya untuk Indonesia saja. Jadi di Indonesia masuk tanggal sekian, kemudian nanti di Arab Saudi nggak cocok, bisa berbeda. Dan itu yang kita alami selama ini itu. Kalau nggak salah saya Idul Adha yang lalu beda ya dengan Arab Saudi sehingga puasa Arafahnya pun jatuh beda. Tapi saya lupa karena saya di Mekah waktu itu. Jadi tidak ingat di Indonesia itu hari apa jatuhnya itu. Apa sama apa enggak saya lupa. Tapi kita sering mengalami ketidaksamaan. Karena Arab mengatur Arab, Indonesia hanya ngatur Indonesia. Jadi tidak klop. Nah ini kita pakai kalender global mengatur kalender di seluruh dunia itu. Tapi tentu saja itu bisa berlaku kalau semua umat Islam menerima itu. Tapi harus ada yang menyuarakan pertama kali. Maka Muhammadiyah termasuk orang yang awal menyuarakannya. Kalender Hijriyah ya kalender Islam. Kalender Islam itu namanya kalender Hijriyah, dihitung dari sejak Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Jadi tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Islam, yaitu sejak bulan Muharram Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Nah Nabi Muhammad hijrahnya kan bulan Rabiul Awal. Ya memang hijrahnya Rabiul Awal, tapi perencanaan hijriah itu
Itu untuk berhijrah itu sudah sejak sebelumnya itu. Jadi karena itu hijriah. Tunggal lah, kenapa tunggal? Tunggal itu maksudnya untuk menjelaskan bahwa kalender global itu ternyata macamnya banyak. Ada kalender yang global yang mengatur seluruh dunia, tapi dunia itu dibagi-bagi kawasan. Ada kawasan 1, kawasan 2, kawasan 3, kawasan 4. Ada yang bagi 3, kawasan 1, kawasan 2, kawasan 3. Ada yang bagi 2, kawasan 1 yaitu benua 4 benua, Australia, Asia, Afrika, Eropa, 1 kawasan, benua Amerika, 1 kawasan. Jadi itu juga menyebut dirinya kalender hijriah global. Tapi dunia ini dibagi menurut zona-zona atau kawasan. Di mana misalnya yang membagi 2 kawasan bumi, yaitu benua Amerika 1 kawasan atau zona tanggal, 4 benua lain, Eropa, Afrika, Asia, Australia, 1 zona tanggal. Jadi bumi dibagi 2. Kaidahnya bagaimana? Apabila bulan masuk di kawasan barat di benua Amerika, maka keesokan hari mulai tanggal 1 bulan baru di zona tersebut. Sedangkan zona pertama yaitu zona timur, 4 benua yang saya sebutkan tadi, ditunda 1 hari. Jadi itu kaedahnya, jadi enggak sama juga. Kalender mengatur dunia lagi dibagi zona, sehingga bisa terjadi dalam bulan tertentu antara zona 1 dengan zona 2 itu berbeda masuknya. Tergantung bulannya terlihat di mana. Kalau hanya terlihat di Amerika, ya Amerika masuk. Zona 1, 4 benua ditunda lusa masuknya karena belum dapat imkanu ru'yat. Kenapa terjadi begitu? Karena bulan itu bergerak secara semu. Bulan itu bergerak secara semu dari timur ke barat. Mulainya rendah di timur, semakin ke barat semakin tinggi. Jadi ketika lewat di timur, di New Zealand atau di Papua, bulan itu ketika sore di Papua itu bulan masih di bawah ufuk, belum naik ke atas karena dia masih di timur. Atau sudah naik tapi masih rendah, tidak bisa terlihat tuh bagi orang yang melihat. Sehingga di Australia ya masuk bulan baru lusa karena suatu sore itu belum terlihat. Jadi lusa masuknya. Itu bulan itu bergerak terus ke arah barat sampai di India sudah naik di atas ufuk tapi rendah. Orang India juga belum bisa melihat. Sehingga mereka pun belum masuk bulan baru, lusa baru masuknya, tidak besok. Karena sorenya hilal tidak terlihat. Terus bulan bergerak terus sampai di Arab Saudi, di Mekah. Sudah tinggi dia. Sudah lebih 5 derajat. Sehingga terlihat, maka orang Mekah masuk bulan baru besok. Orang Indonesia pada sore yang sama belum bisa melihat karena masih di bawah ufuk. Masuknya lusa. Sehingga tanggal 1 Zulhijjahnya jatuh
beda. Di Indonesia lusa, di Arab Saudi besok itu. Nanti puasa Arafahnya tanggal 9 juga beda. Jadi kita bingung. Ini puasanya kapan? Di Arab Saudi wukufnya besok hari Arafahnya. Kita besok itu baru tanggal 8. Nah, inilah persoalannya. Jadi kalender zonal, tadi namanya kalender zonal, membagi dunia kepada beberapa zona itu. Ada zona timur, ada zona barat. Itu. Nah, zona barat ini akan masuk bulan baru pasti lebih dulu dari zona timur. Kenapa? Karena dia di ujung barat bumi. Nah, di ujung barat bumi, yaitu benua Amerika. Hilal sudah tinggi. Jadi hilal sudah tinggi sehingga besoknya bulan baru. Sementara di timur bulan belum naik di atas ufuk atau mungkin sudah naik tapi masih rendah. Nah, itulah problemnya. Sehingga dibagi menjadi beberapa zona. Jadi kalender yang membagi beberapa zona ini tidak menyatukan seluruh dunia. Amerika besok sudah masuk, tapi sebelah timur belum masuk. Jadi tidak satu juga. Mungkin Arab Saudi sudah masuk, sementara Indonesia yang juga negeri Muslim belum masuk itu. Nah, jadi bagaimana caranya? Maka dibuat kalender namanya kalender Hijriah global, mengatur seluruh dunia, tunggal, yaitu satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Kalau di Amerika tanggal 1, ya di Indonesia juga tanggal 1 untuk hari yang sama. Nah, jadi untuk hari yang sama. Nah, itu namanya kalender global Hijriah tunggal. Dengan prinsip satu hari, satu tanggal di seluruh dunia itu. Nah, jadi ini bagaimana cara membuatnya? Nah, itulah yang unik. Jadi kemajuan pikiran umat Islam untuk menemukan kalender global Hijriah satu hari satu tanggal di seluruh dunia itu baru bisa setelah tahun 2000. Jadi setelah tahun 2000. Sebelum tahun 2000 sudah berkembang ide membuat kalender global. Tapi satu hari, satu tanggal di seluruh dunia belum bisa. Nah, jadi belum bisa itu. Di antara orang yang awal mengumumkan, ahli astronomi Islam yang awal mengumumkan, kita harus membuat kalender global atau kalender internasional adalah Profesor Muhammad Ilyas dari Malaysia. Nah, dia menulis kalender internasional. Tapi nggak bisa buat satu hari, satu tanggal di seluruh dunia. Di Amerika tanggal 1, di Eropa tanggal 1, di Australia tanggal 1, dan di tempat lain seluruh dunia tanggal 1. Nggak bisa. Ilyas baru bisa membuat 3 zona. Zona Amerika, 1 zona tanggal, zona Eropa, Afrika, 1 lagi, dan zona Timur Jauh dan Asia Tenggara. Itu 1 zona. Jadi 3 zona, nggak bisa dia buat 1 ini. Nah, jadi ternyata upaya itu sangat baru. Jadi baru tahun 2000 ke atas. Dulu-dulu ada nggak tanggal yang bersifat global? Ada. Namanya kalender Urfi. Jadi kalender Urfi.
Jadi kalender urfi itu satu tanggal, satu hari, satu tanggal juga di seluruh dunia. Tapi ditinggalkan oleh umat Islam. Kenapa ditinggalkan oleh umat Islam kalender urfi ini? Karena kalender urfi ini tidak sesuai dengan gerak bulan di langit. Kadang-kadang dia udah duluan, bulan belum muncul, belum mulai, masih akhir bulan lalu, kalender ini sudah tanggal 1. Atau kadang-kadang bulan sudah mestinya tanggal 1, kalender ini masih tanggal 30. Nah, jadi nggak sama itu dengan gerak bulan di langit. Kenapa? Karena pembuatannya memang tidak mengikuti gerak bulan di langit. Semestinya harus mengikuti gerak bulan di langit. Nah, sehingga disebut kalender berdasarkan hisab hakiki. Kalender berdasarkan hisab hakiki itu artinya kalender yang mengikuti gerak sebenarnya bulan di langit. Kalender urfi tadi disebut urfi karena tidak mengikuti gerak bulan di langit. Lalu bagaimana cara membuatnya kalender urfi itu dengan tidak memperhitungkan bulan di langit? Caranya adalah hari 1 tahun Hijriah, yaitu 355 hari. Beda ya dengan Masehi. Masehi itu 1 tahun, usia harinya 365 seperempat lah, atau sepertiga. Jadi beda-beda tiap bulan. Tapi kurang lebih 365. Kalau Hijriah 355. Kenapa begitu? Karena 1 tahun Masehi itu adalah lamanya atau durasi bumi mengelilingi matahari. Jadi 1 tahun itu adalah lamanya 1 putaran bumi mengelilingi matahari, itu 365 hari itu. Kalau kalender Islam dia bukan kalender matahari, bukan kalender solar, tapi bukan solar mobil ya itu. Solar itu artinya sol, matahari ya. Jadi kalender matahari. Jadi kalender itu dibuat dengan menghitung berapa lama bumi mengelilingi matahari 1 putaran. Nah, 365. Kalau kalender Islam itu adalah kalender lunar. Kalender lunar itu kalender bulan. Jadi lamanya bulan mengelilingi bumi kali 12. Jadi lamanya bulan mengelilingi bumi kali 12. Berapa lama bulan mengelilingi bumi? 29,5 hari. Ada lebihnya. 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik rata-rata. Jadi untuk mudah diingat ya, 29,5. Jadi karena itu bulan Islam itu terkadang 30 hari, terkadang 29. Jadi 0,5 hari bulan ini dimasukkan ke bulan depan, sehingga bulan ini 29, bulan depan 30. Karena nggak ada bulan itu pakai koma-koma, 29 bulan 29, nggak ada itu ya. Kalender urfi yang tidak sesuai dengan gerak bulan tadi yang dipakai oleh umat Islam selama berabad-abad, yang kini ditinggalkan itu hari 355 itu dibagi-bagi, didistribusikan
untuk 12 bulan. Jadi 355 dibagi-bagi jatah untuk 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah. Jadi dengan ketentuan bulan ganjil, yaitu bulan 1, bulan 3, bulan 5, 7, 9, 11. Mendapat jatah 30 hari. Jadi Muharram dijatahi 30 hari. Safar bulan genap dijatahi 29 hari. Kenapa bulan ganjil oleh kalender itu dijatahi 30 hari? Karena Ramadan itu bulan ganjil, bulan 9. Bulan 9 dikasih 30. Lah kenapa kok enggak dikasih 29? Kan enak 29. Puasanya 29, ini kok 30 hari. Alasannya adalah seandainya bulan di langit itu cuma 29 hari, kita sudah cukup, bahkan lebih. Kan bulan Ramadan di langit seandainya 29, kita puasa 30, berarti kan kita sudah mencukupi bulan Ramadan, bahkan lebih. Sebaliknya kalau misalnya bulan ganjil yaitu bulan Ramadan dikasih 29 hari, jangan-jangan bulan di langit itu 30 hari. Sementara kita berpuasa 29 hari. Berarti kita tidak memenuhi kewajiban kita puasa 30 hari. Nah, jadi karena itu dikasih 30. Jadi enggak sama dia itu, bulan di langit sudah habis, dia belum habis. Bulan di langit belum habis, dia sudah habis. Jadi itu selama berabad-abad. Yang kini ditinggalkan oleh umat Islam beralih kepada sistem penanggalan mengikuti gerak sebenarnya bulan di langit karena ilmu astronomi atau ilmu falak sudah maju dan sudah mampu menghitung dan mendeteksi muncul dan hilangnya bulan di langit itu. Jadi karena sudah maju itu dan dibantu oleh teknologi informasi banyak software. Dulu menghitung bulan itu bisa 2-3 hari, 1 bulan. Nah, karena panjang sekali hitung ini dan sebagainya. Kalau sekarang ya beberapa menit saja. Bukan tidak sampai menit, detik ya. Sekali pencet langsung keluar hasilnya. Jadi karena berkat bantuan teknologi itu umat Islam bisa membuat perhitungan yang banyak, diuji misalnya kalender itu 100 tahun ke depan. Nah, bisa diuji dengan cepat. Kalau ngitung 100 tahun itu, wah lama sekali itu. 1 bulan aja dihitung berapa berhari-hari. Nah itu dulu. Jadi itulah. Makanya umat Islam beralih ke kalender hisab hakiki. Kalender yang berdasarkan kepada gerak bulan di langit. Tapi belum bisa membuat 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Baru tahun 2004 persisnya. Seorang dari Maroko bernama Jamaluddin ya, Abdur Razik. Dia wafat tahun 2001 ya. Wafat tahun 2001. Jadi dia seorang kepala departemen pos Maroko ini. Seorang insinyur tapi ahli dalam bidang ilmu falak karena turun-temurun keluarganya menguasai ilmu falak. Jadi pamannya namanya Muhammad bin Abdul Razik
juga menguasai ilmu falak itu, nulis banyak buku tentang dialah orang pertama yang membuat kalender satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Kemudian pada tahun 2008 konsep kalender Jamaluddin ini diterima dan disahkan oleh ISESCO. ISESCO itu adalah UNESCO-nya OKI. Jadi kalau di PBB ada UNESCO, di OKI ada ISESCO. Jadi Islamic Islamic Science, Economic and Social itu apa itu? Cultural Organization itu. Jadi UNESCO-nya OKI, Organisasi Kerjasama Islam, dulu Organisasi Konferensi Islam. Jadi ditetapkan dan diusulkan. Tapi terus dikaji itu ternyata kalender Jamaluddin itu masih ada kelemahannya. Lalu dibahas ulang di Turki tahun 2016. Sehingga diperbaiki dengan rumus yang lebih baru. Nah, itulah yang disebut dengan kalender global Hijriyah tunggal. Disepakati di Turki yang dihadiri oleh peserta dari 56 negara dengan 128 peserta. Kalau yang di Maroko itu pesertanya dikit, 23 orang. Alhamdulillah saya diundang, ya saya hadir bawa makalah itu. Di Turki juga saya hadir dan menulis makalah itu. Nah, jadi akhirnya disepakatilah bahwa kalender dunia Islam itu adalah kalender global Hijriyah tunggal. Negara pertama yang memberlakukannya adalah Turki sendiri karena di tempat dia dibuat. Nah, kemudian organisasi internasional itu FCNA, FC Fiqh Council of North America. Jadi Majelis Fikih Amerika Utara. Amerika Utara itu ada Kanada di situ. Ada Amerika sendiri. Jadi umat Islam Amerika menerapkan kalender yang disepakati tahun 2016 di Turki itu yang sekarang di Indonesia kita sebut kalender Hijriyah global tunggal. Nah, Muhammadiyah tahun 2015, jadi sebelum seminar Turki, itu telah membuat keputusan memperjuangkan berlakunya kalender Islam internasional. Nah, itu putusan Muktamar ke-46 di Makassar tahun 2015. Kemudian dikukuhkan kembali dalam Muktamar ke-48 ya di Surakarta. Berarti tadi 47 ya di Makassar 47, 48 di Surakarta tahun 2002 masuk dalam risalah Islam berkemajuan yang dirumuskan oleh Muktamar Surakarta itu. Jadi isinya adalah Muhammadiyah melakukan gerakan internasional, gerakan global, antara lain mengusahakan berlakunya kalender Islam global. Jadi bagian dari isu global dalam gerakan Muhammadiyah. Nah, jadi itu kalender Hijriyah global tunggal. Kenapa Muhammadiyah beralih dari wujudul hilal kepada KHGT? Nah, itu sering dipertanyakan. Dulu berkoar-koar wujudul hilal.
sekarang meninggalkan wujudul hilal. Nanti apalagi KHGT-nya ditinggalkan. Jadi ya macam-macam, orang kan bisa bicara apa saja. Pertanyaannya kenapa? Satu, ada ibadah dalam Islam yang waktu pelaksanaannya terkait dengan peristiwa yang terjadi di tempat lain. Jadi ada satu bentuk ibadah yang dikerjakan oleh seluruh umat Islam di dunia. Waktunya kapan? Waktunya itu ditentukan oleh peristiwa di tempat lain. Kita di Indonesia akan melaksanakan ibadah itu, tapi waktunya kapan? Tergantung peristiwa itu kapan di tempat lain. Itulah namanya puasa sunat Arafah. Jadi tanggal 9 Zulhijjah. Kita puasa tanggal 9 Zulhijjah. Tapi 9 Zulhijjah itu kapan? Ya tergantung jamaah haji di Mekah wukufnya hari apa. Bisa berbeda hari jatuhnya wukuf dengan tanggal 9 di Indonesia. Itu enggak bisa dijawab. Nih kita puasanya hari ini apa besok ya? Puasa hari ini kan baru tanggal 8 di Indonesia. Puasa besok, nah itu sudah enggak hari Arafah lagi. Di Mekah sudah Idul Adha. Kita baru tanggal 9. Nah itu untuk mengatasi itu bagaimana caranya? Tidak lain dengan membuat kalender satu hari, satu tanggal di seluruh dunia. Di Mekah, di Padang Arafah tanggal 9, di Indonesia, Australia, Amerika, Afrika, Eropa, itu juga tanggal 9. Nah itulah satu alasannya. Alasan kedua, kita ini umat Islam hidup di dunia global. Masa kalender yang mengatur kehidupan kita lokal? Nah, itu sudah tidak menjamak nih. Kita sudah global, tapi kalender masih lokal. Nah, jadi kita harus bikin kalender global. Yang paling penting lagi, hadis Nabi diberi tafsir baru, dan mestinya itu tafsir yang seharusnya, yaitu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun, rawahu Tirmizi wa sahhahahu al-Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, puasa itu adalah pada hari semua kamu berpuasa. Jadi puasa dilakukan pada hari semua umat Islam berpuasa. Di situ dipakai bentuk jamak, kamu. Yauma tasumun, pada hari kamu jamak, artinya semua umat Islam puasa. Idul Fitri adalah pada hari semua umat Islam beridul fitri. Idul Adha adalah pada hari semua umat Islam beridul Adha. Nah, dulu belum dapat diterapkan ini. Nah, sekarang kita sudah punya kemampuan untuk membuat sistem penanggalan berdasarkan hadis itu. Kenapa tidak kita amalkan? Jadi KHGT itu dalilnya antara lain hadis ini. Jadi dalilnya hadis Abu Hurairah yang menyatakan puasa pada hari semua umat Islam puasa. Kalau puasanya hari Senin, ya semuanya di seluruh dunia hari Senin. Kalau Idul Fitrinya di Mekah hari Senin, ya di seluruh dunia hari Senin. Idul Adhanya di Jakarta hari Senin, semua dunia hari Senin. Nah, jadi itu hadisnya. Jadi juga tidak sembarangan asal buat-buat, harus ada dalil syar'inya.
Jadi hadis ini yang paling langsung. Di dalam Al-Quran ada ayat yang tidak langsung, yaitu surat Al-Baqarah ayat 189. Ayat 189 yang berbunyi, Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang ahillah, hilal-hilal. Tapi hilal di sini bukan yang dimaksud hilal yang kita intai di sore hari tiap bulan, khususnya bulan-bulan ibadah, bukan hilal itu. Imam At-Tabari, mufassir sangat terkenal, dan orang belajar tafsir belum membaca tafsir At-Tabari itu berarti belum sempurna belajar tafsir. Imam At-Tabari menjelaskan yang dimaksud dengan pertanyaan itu adalah masyarakat bertanya kepada Nabi Muhammad, hai Nabi, kenapa bulan itu mulai tidak nampak, kemudian nampak kecil, membesar, kemudian bulat, purnama, kemudian mengecil lagi hilang. Kenapa? Nah itu, yas'alunaka anil ahillah. Sehingga kita menerjemahkannya, mereka bertanya kepadamu tentang fase-fase bulan. Fase bulan sabit, fase bulan purnama, ya, kemudian fase bulan mengecil lagi. Itu ditanya. Tapi Nabi tidak menjawab pertanyaan itu. Mungkin Nabi berpikir nanti kalau umat Islam itu sudah pintar mempelajari ilmu falak, mereka kan bisa menjawabnya. Yang ingin dijawab oleh Nabi itu bukan itu. Nabi mengatakan, Allah memerintahkan Nabi mengatakan, Qul, hai Muhammad, katakan kepada mereka, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Bulan itu adalah waktu-waktu bagi manusia. Tanda waktu bagi manusia dan haji. Nah, apa artinya tanda waktu bagi manusia? Artinya sistem waktu manusia itu harus universal. Karena di situ kata manusia. Manusia bukan hanya manusia Indonesia, bukan hanya manusia Arab, Afrika, Eropa, tapi manusia seluruh dunia. Jadi sistem kalender yang merupakan alat manajemen waktu harus bersifat global, yaitu satu hari, satu tanggal di seluruh dunia. Wal hajj, dan juga untuk mengatur waktu haji. Dalam ibadah haji itu ada manasik yang sangat penting, yaitu wukuf di Arafah. Nabi bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah pada hari Arafah. Kalau miss, tidak ada haji. Yang lain-lainnya, kalau miss, ya boleh bayar denda. Misalnya dari Arafah ke Muzdalifah, miss, tidak sempat ikut, lewat aja itu ke Mina, ya bayar denda. Dan macam-macam yang lain harus bayar denda. Tapi wukuf tidak boleh miss. Waktu wukuf paling lama sebelum subuh. Jadi kalau orang sampai di situ 5 menit sebelum subuh, lalu berhenti, wukuf itu artinya berhenti, kemudian baca doa-doa tertentu, kemudian berangkat lagi ke Muzdalifah, ya enggak masalah. Dia sudah mendapat. Jadi mulai wukuf itu mulai dari zuhur tanggal 9 sampai sebelum subuh tanggal 10 Hijriah. Tanggal 10 Zulhijjah. Jadi itu wukuf, enggak boleh. Jadi sangat penting sekali. Dan yang penting lagi, pada hari wukuf itu umat Islam yang tidak mengerjakan haji tetap berada di kampungnya sendiri, itu disunatkan puasa Arafah. Nah, bagaimana supaya hari Arafah di Mekah jatuh sama di seluruh dunia? Karena ini umat Islam di seluruh dunia disunatkan puasa.
Ya, caranya mau tidak mau bikin kalender global tunggal. Nah, jadi itu dalil. Jadi ayat ini memberi inspirasi bahwa kalender kita itu harus bersifat global. Karena Allah mengatakan kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakanlah hilal-hilal itu adalah tanda waktu bagi manusia dan untuk tanda waktu untuk pelaksanaan ibadah haji. Jadi inilah yang dijadikan dalil oleh Muhammadiyah bahwa kita memang perlu bergerak ke arah kalender global. Nah, jadi itu intinya begitu. Jadi alasannya apa, dalilnya apa. Satu lagi yang penting, ada kemungkinan suatu saat nanti dan jangan terkejut bahwa kita masuk bulan baru padahal bulan masih di bawah ufuk. Nah, itu bagaimana? Nah, itu akan dipertanyakan juga, wah nggak sah itu. Kalender global itu orang puasa menurut kalender global tidak sah. Kenapa kok masuk sebelum bulan wujud di atas ufuk? Nah, jawabannya sebetulnya sudah ada dalam kitab-kitab, cuma kita tidak pernah memperhatikan. Jumhur ulama, baik itu dari mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, menyatakan bahwa hadis sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena ru'yat dan beridul fitri karena ru'yat. Tidak ditentukan ru'yat di mana. Bisa ru'yat di Amerika berlaku untuk orang Indonesia. Meskipun di Indonesia bulan pada suatu sore masih di bawah ufuk. Tapi kan nanti dia sampai di Amerika, dia udah naik, udah tinggi, terlihat oleh orang Amerika. Ru'yat Amerika itu digunakan, diberlakukan ke seluruh dunia. Nah, jadi ini namanya transfer imkanu ru'yat. Sebetulnya bukan imkanu ru'yat, transfer parameter kalender. Parameter kalender itu terpenuhi di benua Amerika, ditransfer. Terus ada yang protes, Pak, transfer itu kan bank katanya. Ya, ditambah lagi satu makna. Transfer itu artinya pemberlakuan ke seluruh dunia. Jadi terpenuhinya di benua Amerika berlaku untuk seluruh dunia meskipun di bawah ufuk. Apa sah di bawah ufuk? Ya, kalender itu menetapkan bahwa masuk bulan baru itu adalah setelah terjadinya ijtima. Jadi kalau sudah ijtima di bawah ufuk sudah sah. Karena nanti di benua Amerika sudah terpenuhi. Yaitu sekedar informasi singkat, nanti mungkin ya Bapak Ibu mungkin ditanya oleh warga sendiri atau warga lain gitu ya. Mungkin ada yang berceramah juga ditanya itu, nanti kita perdalam lagi kapan-kapan ada waktu. Untuk hari ini karena masih ada 5 menit, jadi kita 5 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Monggo Pak Moderator, ada yang mungkin tanya jawab. Saya di sini aja. Atau langsung ya Pak. Monggo. Ini ibu-ibu belum ada ini ya, monggo Pak. Iya. Iya. Iya.
Ya, ya. Ya, kalau hari itu dalam kalender Islam sebetulnya umat Islam sendiri berdebat kapan mulainya. Saat matahari terbenam atau saat fajar. Jadi beberapa ulama berpendapat saat fajar. Ada yang berpendapat saat matahari tenggelam. Ya, dalam kalender Islam itu, dalam kalender KHGT itu tidak dipersoalkan. Ya, misalnya terpenuhinya di suatu sore di benua Amerika, lalu sore di benua Amerika itu di tengah-tengah bumi sudah lewat tengah malam apa belum? Nah, kalau sudah lewat, tetap boleh masuk bulan baru asal di ujung timur bumi sudah terjadi ijtima. Karena nggak boleh masuk bulan baru sebelum ijtima. Ya, jadi hitungannya tetap matahari terbenam. Jadi posisi hilal di benua Amerika itu dilihat saat matahari terbenam di tempat itu. Matahari terbenam itu mungkin pukul 6. Di Indonesia ya mungkin sudah bisa saja sudah pukul 1 malam atau pukul 2 malam. Tapi nanti di ujung timur di New Zealand sudah lewat waktu subuh apa belum ijtimanya? Kalau belum, hari itu bagi New Zealand masuk bulan baru. Jadi New Zealand masuk bulan baru saat fajar. Karena ijtimanya pukul 4, fajarnya pukul 4:30. Jadi dia masuk bulan baru hari itu. Tapi di Amerika itu ya mungkin masih sore. Jadi itu karena bumi ini bergulir. Jadi ditanya masuk hari baru itu kapan? Ya itu orang suka berdebat seperti itu. Ya kapan saja tergantung. Di New Zealand apa di tengah bumi, apa di Indonesia, apa di Arab, apa di Afrika itu. Ya, tapi yang penting bagi kalender itu adalah bagaimana tidak memaksa kawasan timur seperti New Zealand masuk bulan baru sebelum ijtima. Dan bagaimana agar jangan menyebabkan kawasan barat tidak masuk bulan baru padahal hilal sudah tinggi. Hanya karena menunggu kawasan timur. Nah itu dua itu syarat esensial. Jadi tidak memaksa kawasan timur masuk bulan baru sebelum ijtima, tidak memaksa benua kawasan barat tertunda masuk bulan baru. Yang penting dua itu. Kalau dua itu terpenuhi itu sudah memenuhi syarat. Jadi begitu. Jadi seperti itu. Jadi karena itu dalam putusan Turki tadi tidak menyinggung hari. Karena hari itu ya berbeda di tempat berbeda. Tapi memang hari di dunia ini 48 jam itu. Nah jadi dia harus dalam hari 48 jam itu. 24 jam itu bagi orang di satu titik. Tambah dikit ya, 2 menit. Ini sudah 6:04. Kalau jam saya ternyata jam 6 aja belum. Ini kelambat dia. Jadi apa namanya? Kita masuk bulan baru itu nanti kalau hari dihitung tengah malam,
Lah kita sholat tarawihnya berarti harus tengah malam. Nah, tidak harus begitu. Memang di dalam Umar bin Khattab mengatakan bahwa sholat tarawih itu afdol menjelang subuh. Jadi waktu dini hari saat orang terlelap tidur. Tapi sah dikerjakan sesudah sholat isya. Jadi bukan soal kita mengerjakan sholat tarawih itu tidak ditentukan oleh definisi-definisi tentang kapan hari dimulai. Nah, kalau New Zealand memulai harinya sejak fajar untuk bulan tertentu, mungkin bulan lain tidak, saat fajar. Lah kok sudah sholat tarawih di waktu maghrib, padahal itu kan masih hari yang lama. Itu enggak masalah, karena sholat tarawih itu tidak dikaitkan dengan hari, tapi dikaitkan dengan perguliran malam. Besok puasa, yang malam ini kita sholat tarawih. Nah, jadi itu tidak terkait dengan definisi hari, penentuan kapan hari itu mulai. Jadi dalam putusan Turki itu tidak ada penentuan hari dimulai kapan. Yang ada penentuan tadi yang tahun 2008 yang dibuat oleh Jamaluddin yang kemudian dikoreksi dalam Turki. Itu memang hari dimulai pukul 12 malam. Nah, sehingga kalau kriteria kalender tidak terpenuhi sebelum pukul 12 malam, maka tanggal 1 bulan baru lusa. Nah, itu tahun 2008. Tapi itu susah diterapkan kalender itu. Jadi akhirnya dibuat rumusan baru. Nah, Muhammadiyah sudah membuat kalender itu 100 tahun, tapi dikeluarkan nyicil sambil dikoreksi dulu. Dan alhamdulillah juga softwarenya sudah siap juga, baik untuk komputer maupun untuk HP. Cuma masih dalam sinkronisasi. Karena ada beda 1 detik. Jadi misalnya ijtima'nya dalam komputer itu lebih cepat 1 detik, dalam HP itu hanya 1 detik. Biasanya itu diabaikan dalam perhitungan astronomi. Tapi majelis haji ingin mensinkronkan yang dalam komputer dengan dalam HP itu sama. Nanti ibu bapak bisa mendownloadnya setelah oleh majelis tarjih diperbaiki, dan sekarang pun sudah beredar itu. Jadi tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa kita puasa itu sudah bisa dilihat di situ. Nah, jadi nggak perlu diisbat lagi, tapi PP tetap akan mengumumkan. Jadi untuk mengingatkan, karena masyarakat kita masih ragu-ragu. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa memberi pemahaman. Nah, tentu sekali mendengar ceramah tidak akan langsung paham 100% begitu, perlu berkali-kali. Saya juga berpuluh tahun itu mempelajari itu ya. Jadi ya mulai dari kuliah dulu belajar ilmu falak, sampai setelah saya guru besar di UIN, saya masih belajar ilmu falak. Belajar itu karena nggak ada habisnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.